Halo teman-teman, selamat berjumpa dengan kami, kelompok Merdeka Belajar. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan apa itu perangkat ajar. Apa ya? Mari kita simak pemaparan teman-teman saya. Ada apa ya di pemaparan itu? Apa? 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 Daripada bertanya-tanya, kita langsung saja simak, pantengin pemaparan teman-teman saya. Yuk. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan alur tujuan pembelajaran. Nah, sebagai pengantar, di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai pelajar Indonesia. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan tersebut merupakan rumusan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Kemudian selanjutnya, melalui profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia diharapkan memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Yang selanjutnya, dalam mencapai profil pelajar Pancasila tersebut, kurikulum disesuaikan dan terdapat elemen-elemen baru di dalam kurikulum. Secara umum, ada dua langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Nah, yang pertama itu berpedoman dari capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah, disusun dalam fase-fase. Nah, selanjutnya yang pertama itu penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Yang kedua, pengembangan modul ajar. Nah, pengembangan modul ajar ini seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Yang menjadi catatan penting dalam penyusunan alur dan tujuan pembelajaran itu adalah yang pertama tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini yaitu alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya yang menjadi catatan penting juga untuk penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, yang pertama itu guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi syarat menuju capaian pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif dan dimensi pengetahuan, tetapi juga
mengikut sertakan perilaku capaian, seperti kecakapan hidup, serta profil belajar Pancasila yang beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, berkreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek. Di antaranya, yang pertama, kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, baik abstrak dan konkret, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Contoh, peserta didik dapat menyajikan sebuah teks fabel yang dibuat berdasarkan gambar. Yang kedua, konten. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Contoh, membuat sebuah cerita fabel berdasarkan gambar. Kemudian yang ketiga, variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat menciptakan tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi, seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Contoh, menganalisis hubungan antara gambar yang ada dengan cerita fabel yang dibuat, dan menarik kesimpulan langkah-langkah menulis fabel, di mana untuk bisa menganalisis hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasi materi tersebut. Nah, ini adalah contoh tujuan pembelajaran dengan memuat 3 aspek yang seperti yang telah saya jelaskan. Yang pertama, menjelaskan langkah-langkah menulis fabel dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan dalam keseharian yang menggambarkan cerita fabel. Yang kedua, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam membuat sebuah cerita fabel. Nah, teman-teman, perlu jadi catatan ya, dalam sebuah pembelajaran harus tergambar kompetensi atau kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi. Kemudian konten, yaitu materi yang dipelajari atau dijelaskan. Dan terakhir, variasi, yaitu penggunaan keterampilan berpikir kritis, dan tingkat tinggi. Nah, demikianlah penjelasan tentang konsep tujuan pembelajaran. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip alur tujuan pembelajaran. Ada 7 buah prinsip-prinsip alur pembelajaran. Yang pertama, prinsip sederhana dan informatif. Prinsip sederhana dan informatif ini adalah perumusan alur tujuan pembelajaran yang dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembaca. Yang kedua, prinsip esensial dan konseptual. Prinsip esensial dan konseptual ini adalah memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni berkompetensi, esensial, dan kontekstual konten dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, prinsip berkesinambungan. Prinsip berkesinambungan ini adalah antar fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Selanjutnya, prinsip mengoptimalkan 3 aspek kompetensi. 3 aspek kompetensinya yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif. Selanjutnya, prinsip merdeka belajar. Prinsip merdeka belajar ini ada 3. Yang pertama, memerdekakan siswa dalam berpikir. Yang kedua,
memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya. Yang ketiga, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, operasional dan aplikatif. Prinsip operasional dan aplikatif ini adalah rumusan alur tujuan pembelajaran yang memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh. Selanjutnya, prinsip adaptif dan fleksibel. Prinsip adaptif dan fleksibel ini adalah sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan. Demikianlah penjabaran saya tentang prinsip alur tujuan pembelajaran. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, ada 7 prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita harus melakukan analisis capaian pembelajaran, di mana di sini memuat materi, kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan, juga sikap peserta didik. Kemudian yang kedua, kita harus identifikasi kompetensi. Nah, identifikasi kompetensi di akhir fase, dan kompetensi-kompetensi yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Kemudian yang ketiga, lakukan analisis elemen profil Pancasila. Analisis setiap elemen profil Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada setiap fase. Nah, dimensi profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, ada bergotong royong, berkebenekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian prosedur yang keempat, kita harus mengidentifikasi kompetensi di akhir fase. Identifikasi kompetensi ini di akhir fase merumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kelima, kita harus merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Kemudian yang keenam, tentukan lingkup materi. Nah, kita harus menentukan lingkup materi utama setiap tujuan pembelajaran. Kenapa? Karena setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki satu atau lebih lingkup materi utama. Prosedur yang terakhir yaitu tentukan jumlah jam pelajaran. Berdasarkan perumusan, tentulah kita sangat perlu untuk menentukan jumlah jam pelajaran ini. Untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan, kita membutuhkan 120 menit. Sementara untuk keterampilan, kita membutuhkan 480 menit. Dan untuk sikap, itu kita memerlukan 120 menit. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan.